Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi bertemu dengan Bang Demon yang akan membahas kisah-kisah misteri atau kisah menarik, unik, sadis, dan lain sebagainya dari seluruh dunia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menuju ke Vrindavan atau India nih cuy. India itu kan disebut-sebut sebagai Vrindavan nih cuy. Ya, ada apa dari Vrindavan cuy? Ada dokter kematian cuy, dimana dokter yang seharusnya bertugas menyembuhkan pasien nih cuy, ia malah melakukan pembunuhan berantai dan juga aktivitas ilegal lainnya cuy. Bahkan nih cuy, tak tanggung-tanggung, ada 100 orang yang menjadi korban dari dokter ini cuy. Dan miris dan parahnya lagi cuy, jenazah korbannya tersebut kemudian dibuang ke dalam sebuah kanal atau sungai yang berisi banyak buaya cuy. Sadis nggak itu cuy? Aduh, parah banget nih cuy. Nah, seperti apa sebenarnya kisah dari dokter kematian ini cuy? Mari kita saksikan selengkapnya di sini. Baiklah cuy, kita mulai pembahasan tentang sosok dari dokter kematian ini cuy. Nama dokter ini adalah Davendra Kumar Sharma nih cuy, dimana ia merupakan seorang pria yang lahir di kota Aligarh, India cuy. Namun dari berbagai sumber yang Bang Demon rangkum, tidak disebutkan kapan ia lahir cuy. Akan tetapi nih cuy, Davendra ini memiliki nama lain Devinder dan dikenal sebagai dokter kematian cuy. Ia adalah seorang pembunuh berantai India dan sebenarnya ia merupakan seorang dokter asli, tepatnya dokter Ayurveda yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2004 akibat kasus yang membelitnya cuy, dimana ia melakukan aksinya tersebut di berbagai wilayah di India seperti Rajasthan, kemudian Uttar Pradesh, dan wilayah lainnya. Dalam pengadilan tersebut cuy, dia mengakui keterlibatannya dalam lebih dari 50 hingga 100 pembunuhan dan membuang mayat korbannya tersebut di sebuah kanal atau sungai yang dipenuhi buaya cuy. Dan jumlah pembunuhan yang tepat, berapa tepatnya yang dia lakukan, ia nih sampai lupa cuy, karena saking banyaknya dia hanya ingat sampai pembunuhan ke-50. Setelah itu menurutnya nih cuy, ia tidak menghitungnya lagi. Aduh, ini kejahatan macam aduh sadis-sadis bener ini cuy. Nah, terkait dengan pendidikannya nih cuy, pada tahun 1984 nih cuy, Dr. Devinder ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang Ayurveda, kedokteran, dan bedah cuy atau BAMS dari Bihar, India cuy. Setelah menyelesaikan pendidikannya tersebut, ia kemudian membuka sebuah klinik untuk prakteknya dan ia menjalankan klinik tersebut sendirian selama 11 tahun. Adapun nama dari klinik yang dibukanya tersebut adalah Janta Hospital and Diagnostic yang berlokasi di Bandikyu, Jaipur cuy. Seiring berjalannya waktu ini cuy, pada tahun 1994 atau 12 tahun setelah ia menikah, Devender Sharma ini cuy menginvestasikan uangnya sebesar 11 lakh di sebuah perusahaan gas nih cuy. Nah, akan tetapi cuy, bukannya untung, ia malah buntung karena perusahaan gas tersebut kemudian bangkrut dan menghilang alias uangnya dilarikan cuy. Nah, ia pun akhirnya mengalami krisis keuangan setelah ditipu itu cuy sampai 11 lakh. Coba kalian hitung 11 lakh tuh berapa rupiah dengan kurs sekarang ya, coba cek di Google lah. Nah, akibat dari penipuan investasi ini cuy,
si Defender ini kemudian memutar otaknya cuy, dan akhirnya terbesitlah sebuah ide untuk membuat sebuah usaha. Namun nih cuy, usahanya ini ilegal cuy, dimana ia mendirikan agen gas palsu dengan nama Barat Petroleum di desa Cara Aligarh pada tahun 1995 nih cuy. Ternyata mungkin dia keinginannya balas dendam cuy, karena dia ditipu oleh pengusaha gas, kemudian ia buat tuh agen gas untuk menipu orang-orang juga cuy, karena agen gas yang dibuat ini adalah agen gas ilegal cuy. Nah, selama waktu itu nih, selama ia menjalankan usaha ilegalnya itu, Defender ini atau Sarma ini kemudian bertemu dengan sekelompok perampok jalan raya, dan ia berhasil mengajak perampok tersebut untuk bekerja sama cuy, dimana perampok ini melakukan perampokan terhadap pengemudi truk yang membawa gas LPG cuy. Nah, dari perampokan tersebut muatan gas LPG-nya diambil, dan si Defender inilah yang menjadi penadah dari hasil perampokan tersebut. Sementara untuk truknya cuy dijual oleh perampok tersebut untuk suku cadang di kawasan Merut cuy. Bener-bener kerjasama yang biadab sih cuy. Aduh, nggak masuk akal banget nih, gimana nih seorang dokter tapi kemudian menjadi mafia ya. Tapi ya kemungkinan ya banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Jangankan seorang dokter, yang lebih lagi bahkan profesor pun bisa berbuat jahat kan. Kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan ya ada niat dan ada kemauan untuk berbuat jahat cuy ya. Itulah. Akan tetapi nih cuy, usaha gas ilegalnya itu ternyata tidak berjalan lancar atau mulus cuy, dimana Defender atau Sarma ini kemudian diendus oleh polisi, dan akhirnya ia pun ditangkap cuy. Dia ditangkap ini setelah menjalankan usahanya tersebut selama 1,5 tahun cuy. Dan meskipun ia ditangkap cuy, ia tidak ditahan karena ia menggunakan jaminan. Ya mungkin ya seperti pada umumnya lah, ada uang ya semuanya beres ya, seperti itu mungkin cuy ya. Bang Demon juga nggak tahu ya, karena sumbernya seperti itu mengatakan. Nah nih cuy, setelah ia bebas karena terjerat kasus gas ilegal ini, ia ternyata tidak kapok-kapok cuy, dan malahan ia kemudian melanjutkan usahanya tersebut sebagai agen gas palsu atau ilegal, di mana ia membuka kembali agen gas itu pada tahun 2001 cuy. Akan tetapi nih cuy, sebelum ia membuka agen gas ilegal atau palsu nih cuy, ternyata ia sudah terlibat kejahatan cuy, di mana Defender Sarma ini ternyata juga bergabung dalam jaringan transplantasi atau penjualan ginjal ilegal antar negara cuy, di mana ia sudah melakukannya sejak tahun 1994 cuy. Kita tahu tadi ya, si Sarma atau Defender ini dia menginvestasikan uangnya untuk usaha gas. Ternyata bukan cuma usaha gas aja ternyata cuy, ternyata ia juga bergabung dengan usaha penjualan ginjal. Aduh, ini mafia bener mafia sih. Dimana nih cuy, jaringan transplantasi ginjal ini tersebar di beberapa kawasan, ada di Jaipur, Balaghat, dan Gurgaon, India cuy. Nah, setelah agen gas palsunya ditutup nih, akhirnya ia menutup agen gas palsunya. Mungkin tidak banyak keuntungan, atau mungkin kebanyakan cok lah. Ada mungkin oknum A datang minta cok, oknum B datang minta cuan gitu. Akhirnya kan bangkrut lah, ditutup lah tuh si agen gasnya. Akhirnya nih si Sarma pergi ke Jaipur, dimana Jaipur ini adalah tempat kliniknya yang dibangun itu cuy. Namun nih cuy, kliniknya tersebut ternyata juga pasang surut cuy selama dia menjalaninya. Akhirnya tahun 2003 klinik ini juga tutup cuy, dan dia fokus pada usaha transplantasi ginjal ini cuy. Nah, selama masa inilah kemudian ia ternyata berkenalan dengan sekelompok penjahat yang biasa membunuh pengemudi taksi dan membuang mayat mereka di terusan Hazara, yakni sebuah terusan yang dipenuhi oleh buaya cuy.
ternyata nih sukanya dia bergaul sama mafia-mafia ya, tadi sama perampok gas, sekarang sama pembunuh kejam nih. Aduh, nih dokter apa ini? Nah, mereka biasa membuang mayat-mayat tersebut dalam perjalanan, dimana setelah dibunuh nih kemudian diangkut dalam perjalanan ke Aligarh. Mereka melewati nih kanal Hasara atau terusan Hasara ini, yang kemudian di sanalah dibuang, dan di sana memang ada banyak buaya, sehingga ya tidak mungkin kan orang-orang akan mengambil mayatnya ke sana, takut juga dimangsa buaya nanti, gitu pikiran mereka cuy. Nah, dan dari sinilah Sarma dan kaki tangannya tersebut diyakini telah melakukan pembunuhan 50 hingga 100 pembunuhan sejenis itu cuy. Dimana nih mereka membunuh supir taksinya, kemudian taksi tersebut diambil dan dijual untuk suku cadang cuy. Dimana dengan menjual satu taksi ini mereka mendapatkan penghasilan sebesar $270 nih, dimana taksi-taksi tersebut dijual di pasar gelap di kawasan Uttar Pradesh, India cuy. Setelah malang melintang nih cuy, setelah banyak keuntungan yang didapat misalnya dari usaha gasnya yang kemudian tutup, kemudian transplantasi ginjal nih cuy, kemudian juga dari kliniknya yang kadang hidup kadang tidak. Akhirnya nih cuy, pada tahun 2004 si dokter ini ditangkap oleh polisi di kawasan Gurgaon, Haryana, di mana penangkapannya tersebut berkaitan dengan keterlibatannya dalam skandal penjualan ginjal cuy. Ternyata nih cuy, usut punya usut, setelah polisi setempat melakukan pengembangan cuy, ternyata si Sarma atau Devender ini ternyata bukan hanya menjual ginjal nih cuy, dan ternyata polisi juga memiliki catatan yang terdahulu. Dia pernah ditangkap karena usaha gas palsu atau ilegal cuy, kemudian ditangkap karena ginjal, dan yang mengejutkannya lagi, ternyata ia terlibat pembunuhan dengan korban yang mencapai 100 orang cuy. Dengan banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh Sarma nih cuy, akhirnya istri dan anaknya tidak lagi mengakui Sarma nih cuy. Istrinya nggak mau mengakui si Sarma sebagai suaminya, demikian juga anaknya tidak mengakui si Sarma sebagai bapaknya cuy. Aduh, dulu uangnya dinikmati bersama, setelah sakit-sakit ditinggal cuy. Aduh, emang tidak sepenanggungan lah, tidak sehidup semati nih istrinya. Masa dia nggak curiga ya istrinya sebenarnya dari mana sih suami saya ini dapat uang banyak-banyak gitu. Mungkin uangnya dipakai terus karena ketahuan suaminya langsung ditinggal. Aduh. Dan di tahun yang sama juga nih cuy, tahun 2004 itu ia kemudian menjalani sidang dan akhirnya diponis dengan hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Rajasthan dalam kasus pembunuhan seorang sopir taksi di Jaipur, Rajasthan. Nih ponisnya untuk satu nih. Kemudian nih cuy, belum selesai di sana, pada bulan Maret 2007 nih, jauh jaraknya 3 tahun kemudian, Sarma bersama 2 rekannya dinyatakan bersalah atas pembunuhan seorang sopir taksi bernama Kamal Singh oleh pengadilan ADJ di Faridabad, dan ia didakwa kembali cuy atas pembunuhan 21 sopir taksi. Dan akhirnya pada tanggal 14 Mei tahun 2008 ia dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan seorang sopir taksi bernama Naresh Verma oleh pengadilan Gurgaon cuy. Jadi beberapa kali dia diponis cuy, yang awalnya seumur hidup, kemudian diponis lagi sampai akhirnya ponis mati. Nah, dalam pengakuannya tersebut ia mengakui telah membunuh lebih dari 50 orang, akan tetapi ia tidak ingat siapa saja yang dibunuh. Kan dibunuh, kemudian mayatnya dibuang, taksinya dijual, gitulah, dan seterusnya sampai 50 sampai 100-an orang nih katanya dibunuh cuy. Nah, ia kemudian didakwa atau dihukum, kemudian kan ini hukumannya terus berlanjut nih, kasus 1, 2, 3. Nah, kemudian ia didakwa nih atas 7 kasus pembunuhan cuy. Nah, mungkin bertahap nih, tadi kan ada 1, terus ada 21, ada 1 lagi, dan berlanjut seperti itu cuy.
Dan akhirnya nih cuy, ia pun dikurung di penjara. Akan tetapi pada bulan Januari tahun 2020, Devendra Sharma ini kemudian diberikan pembebasan bersyarat selama 20 hari setelah ia mendekam di penjara selama 16 tahun nih cuy. Nah mungkin ia biar bisa menghirup angin sedikit lah. Padahal tadi dikatakan bahwa ia divonis hukuman mati, tapi sampai hari ini ia belum juga dijatuhi hukuman mati cuy. Jadi ia masih ditahan nih. Bahkan tahun 2020 ia diberikan pembebasan bersyarat selama 20 hari cuy. Akan tetapi nih cuy, bukannya memanfaatkan 20 hari tersebut untuk melakukan sesuatu yang baik nih cuy, si Sharma ini malah melarikan diri ke negara bagian lain, ke India bagian lainnya lah cuy. Di mana dalam pelariannya tersebut ia kemudian bertemu dengan janda cuy. Dia jatuh cinta sama janda itu dan akhirnya mereka pun menikah di sana cuy. Nah, atas hilangnya si Sharma ini nih cuy, karena sudah melarikan diri, polisi pun melakukan pengejaran dan pencarian ke berbagai tempat ke seluruh penjuru India nih cuy. Akhirnya nih cuy, pria berusia 62 tahun itu kemudian berhasil ditemukan oleh polisi dan ditangkap pada hari Rabu pada bulan Juli tahun 2020, sekitar 6 bulan setelah ia kabur cuy. Jadi 6 bulan dia memanfaatkan waktunya untuk kabur, padahal diberikan waktu pembebasan bersyarat cuma 20 hari cuy. Nah ia ditangkap karena melanggar pembebasan bersyarat, ya jelas saja karena ia melarikan diri cuy, dan polisi pun memasukkannya kembali ke dalam penjara dan ia sampai saat ini masih di penjara cuy. Itu nih cuy, kisah seorang dokter Ayurveda yang kemudian menjadi seorang pembunuh berantai dan menjalankan bisnis ilegal yang bernama Devendra Kumar Sharma dari Vrindavan cuy. Baiklah cuy, segitu saja dulu pembahasan kali ini, dan jangan lupa saksikan pembahasan menarik lainnya hanya di channel Bang Demon. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.